soal nelayan, kita ingin akomodasi di pulau-pulau ini supaya ada juga perkampungan nelayan. Malah bagus dong buat turisme asal bersih, ada rapi, value-nya dari real estate-nya juga akan naik. Kan biasa itu di seluruh dunia. Tapi jangan bangun pulau-pulau ini sebagai tempat eksklusif. Hanya buat orang super kaya dan lain-lain. Karena kami tidak ingin mengulangi pengalaman Latin Amerika. Bang Karni, di Latin Amerika tuh orang kaya takut sekali sama orang miskin. Saking gapnya luar biasa. Rumahnya dibentengi. Kalau mau jalan keluar, itu pakai mobil anti peluru rata-rata orang kayanya. Dikawal sama tank sama pasukan. Indonesia mau begitu atau apa? Kita ingin proses pengembangan wilayah, termasuk pulau-pulau ini, dilakukan juga integrasi sosial. Dan ada contoh hebat Singapura. Waktu Lee Kuan Yew bebaskan daerah kumuh, bangun perumahan yang bagus, itu lakukan integrasi sosial. Jadi ada kalangan Tionghoanya, ada kalangan India, ada Melayunya, ada turunan bulenya supaya terjadi proses integrasi sosial. Nah, sisa dari tanah itu jadi asetnya pemerintah Singapura. Dia lelang tidak sekaligus tapi bertahap, dan kalau kita lihat penerimaan paling besar dari pemerintah Singapura adalah di dalam real estate upaya seperti ini. Nah, kita udah kadung semuanya diserahkan sama swasta. Ini juga pelajaran yang sangat berharga. Kita harus desain agar juga terjadi sosial integrasi di pulau-pulau ini. Jangan ini nanti kayak negara di dalam negara. Ya, itu terjadi waktu di Pulau G. Ingat nggak? Ibu Siti kirim anak buahnya buat masuk. Nggak bisa, karena dikawal. Bayangin, pejabat negara ke sana nggak bisa masuk. Ini negara di dalam negara. Sehingga saya waktu itu kesal sekali. Sopo nih yang kuasa di sini? Karena nggak boleh ada negara di dalam negara. Jadi jangan-jangan punya uang terus seenak-enaknya. Terima kasih. Pak Menko, kita kan topiknya ini soal wewenang. Berwenangkah? Tadi berwenangkah menyetop? Tadi Pak Menko bilang bahwa 3 kepentingan. Reklamasi itu perlu, tapi 3 kepentingan di sini. Ada pemerintah, ada swasta, ada rakyat atau nelayan. Yang drive harus pemerintah. Lah sesungguhnya dengan otonominya DKI, yang drive kan pemerintah, diwakili oleh Pemda. Apakah memang ya artinya wewenangnya Pemda di sini yang nanti kalau soal legal itu kami punya Chief Legal Advisor akan jelaskan, tapi esensinya begini, memang beberapa kemenangan itu diserahkan kepada Pemda. Tapi kalau Pemdanya sendiri melakukan pelanggaran, mengabaikan aturan yang sifatnya nasional, yang basisnya undang-undang, ya harus dihentikan oleh menteri yang bersangkutan. Jadi Pak Menko menganggap Pemdanya pun sudah minimal pembiaran begitu. Iya. Ya siapa sih Bung Karni yang nggak tahu di DKI ini apa sih yang kagak bisa dibayar? Saya mau tanya. Ya, dengan menerima sumbangan-sumbangan yang sifatnya off budget, ini adalah tradisinya Orba di dalam pembiayaan. Ingat nggak zaman Pak Harto dulu kumpulin konglomerat, Jimbaran suruh nyumbang. Di Bulog ada dana khusus off budget, di Pertamina ada off budget. Yang menentukan hanya presiden, terserah presiden mau apa. Sebagian buat tujuan bagus, yaitu untuk yayasan-yayasan beasiswa, super semar. Tapi sebagian untuk membiayai operasi politik, yayasan dakap. Nah, model pembiayaan ala Orba ini dilakukan kembali di Jakarta. Ini bertentangan dengan good governance. Karena semua penerimaan itu harus masuk negara dulu. Harus dibahas dulu. Baru direalokasikan. Ini dibuka tradisi baru. Memperdagangkan kebijakan untuk terima sumbangan. Walaupun kelihatannya bagus. Buat sosial. Buat rusun. Buat apa. Tapi itu tidak transparan. Dan sangat tergantung siapa yang kuasa. Sistem itu, Bung Karni,
Sehabis Soeharto jatuh, kita ubah. Kami hentikan di Bulog yang off budget system. Karena nggak ada proposal, nggak ada review, nggak ada audit dari dana yang dikumpulkan dari swasta itu. Tapi kita masukkan ke dalam budget sehingga ada review, ada proses, ada audit. Kalau misalnya menteri KKP memperdagangkan kebijakannya untuk ngumpulin uang, puluhan triliun bisa kekumpul, Ibu Susi. Tapi kan kita nggak mau kembali ke sistem pembiayaan off budget yang bertentangan dengan good governance, yang bertentangan dengan sistem pembiayaan yang transparan. Lah ini kan dihidupkan kembali pola Orba ini. Saya dari dulu musuhnya Orba, Bung Karni, dipenjara sama Orba. Ya, saya nggak suka sistem Orba yang nggak beres kita teruskan. Yang baik kita teruskan, tapi sistem Orba yang nggak baik kita harus hentikan. Nah, sekarang gubernur bilang dia baru akan berhenti kalau itu keputusannya presiden. Begini deh, jangan setiap kasus bawa-bawa presiden, apalagi kasus yang bermasalah. Kasihan presidennya. Ini kayak orang udah mau tenggelam, pegang kaki siapa aja. Ya, dulu pegang kakinya Ibu Siti ya, seolah-olah semua sudah disetujui oleh Ibu Siti. Ternyata nggak benar. Iya kan? Ibu Siti nggak pernah menyetujui itu. Menteri Lingkungan Hidup. Sekarang kaki presiden diseret-seret terus. Kasihan presiden. Ya kan setiap masalah yang diciptakan sendiri, nyeret presiden. Belajar untuk jantan jadi pemimpin. Terima kasih, Bung Kar. Saya kalau dengar Menko Maritim ini seperti ketemu Gus Dur lagi saya. Ini kayaknya didikan Gus Dur tertanam banget sama Menko kita ini. Kita lihat sejenak pemirsa.